Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan Arianto dengan nomor NIM 210301019. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan beserta dengan konsep kurikulum yang telah dipakai di Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan Arianto dengan nomor NIM 210301019. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan beserta dengan konsep kurikulum yang telah dipakai di Indonesia. Tapi sebelumnya, apa sih kurikulum itu? Nah, jadi kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang dimana diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum itu berfungsi untuk apa sih? Baiklah, jadi kurikulum sendiri itu berfungsi sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Baiklah, kalau ngomongin tentang suatu hal, pastinya hal itu memiliki asal-usul, sama halnya dengan kurikulum itu sendiri. Nah, jadi pertama kali Indonesia ini menerapkan sistem kurikulum pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus rencana pelajaran 1947 ini tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Nah, tetapi kurikulum di Indonesia ini tidaklah hanya satu saja, melainkan telah dilakukan banyak perubahan atau pembaharuan demi terciptanya sarana belajar yang efektif. Terbukti pada tahun 50-an, pemerintah telah mengeluarkan kurikulum terbarunya, yaitu kurikulum 1952 atau yang biasa disebut tahun 50-an. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran. Kurikulum ini sendiri diberi nama, yaitu Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini adalah bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Nah, lalu pada tahun 1964 terbit lagi kurikulum terbaru yang diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Jadi, pokok-pokok pikiran kurikulum ini yang menjadi cirinya adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pelajaran atau mata pelajar dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Oke, sebelum kita memasuki ke tahun berikutnya, kenapa kurikulum ini lebih ditekankan pada sekolah dasar atau pendidikan dasar? Nah, karena pada pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Nah, dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 ini menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran seperti kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Mata pelajaran di kurikulum ini dikelompokkan menjadi 9 pokok.
Muatan materi pelajarannya bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Nah, isi pendidikan ini diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Baiklah, mari kita beralih ke tahun berikutnya, yaitu Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Manajemen by Objective yang terkenal pada masanya. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruk nasional atau yang biasa disebut sebagai PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Nah, dan setiap satuan pelajaran tentunya dirinci menjadi yang pertama, tujuan instruk nasional umum atau biasa disebut TIU. Yang kedua yaitu tujuan instruksional khusus atau TIK. Dan selanjutnya ialah materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar dan mengajar, dan evaluasi. Baiklah, selanjutnya adalah Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut sebagai Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Nah, tapi sebelumnya, apa sih skill approach itu? Skill approach itu maksudnya adalah posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Nah, selanjutnya ialah Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama pada kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan prosesnya belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Nah, materi muatan lokal ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya seperti bahasa daerah, keterampilan, kesenian, dan lainnya. Berbagai kepentingan kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum ini menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1999 ini diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi pelajaran saja. Nah, selanjutnya ialah kurikulum 2004 atau yang biasa disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, jadi suatu program pendidikan berbasis kompetensi. Nah, selanjutnya ialah kurikulum 2004 atau biasa disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai. Yang kedua, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga ialah pengembangan pembelajaran. Nah, KBK ini sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Lalu yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Nah, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas, dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level.
Hasil belajar siswa mencerminkan keluasaan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian. Setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator. Nah, selanjutnya sekaligus yang terakhir ialah kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini atau biasa yang disebut Nah, selanjutnya ialah kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini atau biasa yang disebut sebagai K13 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah-sekolah perintis, yaitu pada kelas 1 dan 4 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA atau SMK sederajat. Nah, pada tahun 2014, kurikulum ini diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan untuk SMP pada kelas 7 dan 8, dan SMA pada kelas 10 dan 11. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis adalah sebanyak 6.326 sekolah tersebar yang di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, kurikulum 2013 ini memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Nah, materi pelajaran tersebut terutama pada matematika dan ilmu pengetahuan alam disesuaikan dengan materi pelajaran standar internasional, sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Baiklah, sekian dari saya penjelasan tentang perkembangan dan sejarah kurikulum yang ada di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dari saya. Sekian dan terima kasih.